Mengapa masyarakat ini ingin pulang kampung begitu, Mas MH? Jangan marah tadi ya. Iya. Tadi kan Mas, waktu kita bicara-bicara sebelumnya tadi sudah menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi itu ada satu mekanisme melingkar. Jadi dari Allah ke Allah itu perjalanan melingkar, tapi disebut kembali. Maju tapi kembali, ke depan tapi kembali. Jadi dari Jakarta ke Jakarta, dari Jogja ke Jogja itu tidak bisa lurus tapi harus muter, baru sampai ke Jogja lagi. Dan itu gambarnya innalillah. Jadi orang itu maju kemana saja, dia pada akhirnya akan sampai kembali ke tempat semula. Nah, sampai kembali ke tempat semula ini ada pada level rohani, ada pada level zat, ada pada level budaya, nanti ada pada level materi. Nah, orang mudik itu sebenarnya karena dia punya naluri untuk kembali ke asal usulnya. Pertama mungkin yang paling kasar, kampung halaman. Yang kedua, sanak famili, yaitu nasab ya. Yang ketiga, nuansa budaya yang membesarkan dia waktu kecil, itu dia ingin ketemu kembali. Seandainya tidak ada urbanisasi besar-besaran, sebenarnya mudik kan juga tidak ruwet. Iya. Kalau saya tidak menyalahkan, nomor satu mereka benar, mereka kangen sama keluarganya, iya. Mereka silaturahmi, dan itu sangat baik. Dan kalau mereka kemudian ke mall-mall menyerbu beli barang macam-macam, saya tanya sama Pak Harwanto, emangnya siapa yang mengajari untuk tidak hedonis? Emangnya rakyat kita ini siapa yang mengajari untuk tidak materialistis? Emangnya ada gurunya untuk supaya kita ini tidak kacau seperti ini? Tidak ada sufi ya yang mengajari kita ya? Kan ulama kita kan tidak ada, kita kan tidak punya ulama, ulamanya kan Eko Patrio, kan gitu, sama Taufik Safalas almarhum kan gitu kan, yang tiap hari memberi fatwa kepada masyarakat itu pelawak, kan begitu kan? Jadi itu pun pelawak yang juga hidup mewah dan pemandangan-pemandangan di televisi juga mewah dan anggota DPR juga mewah-mewah. Mengarahkan agar masyarakat itu sekali lagi ini tadi berkait dengan hedonisme, kecintaan pada dunia yang berlebihan ini agak lebih ya ruhani sedikit. Loh, begitu kira-kira yang bikin mall siapa? Yang bikin plaza-plaza siapa? Kan itu atas izin wali kota juga. Kan itu. Nah, dibikin mall itu tujuannya apa? Supaya orang pada beli. Daripada makin berjubel itu mall, makin berhasil yang bikin mall. Jadi kalau memang, tapi kalau ada saran supaya mall tidak berjubel, berarti harus ada saran untuk tidak bikin mall, kan begitu? Iya. Oh, iya. Kan gitu. Jadi ini mubeng Mas, urusannya sebenarnya mubeng. Jadi menurut saya memang harus ada ekstra kearifan untuk memahami teman-teman kita. Baik, pada malam hari ini kita akan memasuki materi, kita akan bertanya kepada Cak Nun. Dalam bahasa Jawanya itu mulo bukane begitu loh. Bagaimana sih yang namanya katakanlah ya, yang namanya asal mula, mengapa masyarakat itu mempunyai keinginan untuk mudik pulang kampung? Apa ini sebuah fenomena yang sebenarnya sudah sekian lama atau sebenarnya modern, dan ya kira-kira mengapa masyarakat ini ingin pulang kampung begitu, Mas MH? Jangan marah tadi ya. Iya. Tadi kan Mas, waktu kita bicara-bicara sebelumnya tadi sudah menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi itu ada satu mekanisme melingkar. Jadi dari Allah ke Allah itu perjalanan melingkar, tapi disebut kembali. Maju tapi kembali, ke depan tapi kembali. Jadi dari Jakarta ke Jakarta, dari Jogja ke Jogja itu tidak bisa lurus tapi harus muter, baru sampai ke Jogja lagi. Dan itu gambarnya innalillah. Jadi orang itu maju kemana saja, dia pada akhirnya akan sampai kembali ke tempat semula. Nah, sampai kembali ke tempat semula ini ada pada level rohani, ada pada level zat, ada pada level budaya, nanti ada pada level materi. Nah, orang mudik itu sebenarnya karena dia punya naluri untuk kembali ke asal usulnya. Pertama mungkin yang paling kasar, kampung halaman. Yang kedua, sanak famili, yaitu nasab ya. Yang ketiga, nuansa budaya yang membesarkan dia waktu kecil, itu dia ingin ketemu kembali. Seandainya tidak ada urbanisasi besar-besaran, sebenarnya mudik kan juga tidak ruwet. Ini yang bikin ruwet ini kan karena ada proses panjang di mana negara ini uangnya menggumpal di suatu daerah, ya ta? Memancing urbanisasi. Iya, terus kemudian dari seluruh wilayah ke Jakarta, karena uang di Jakarta sekitar 86%.
dari semua omset rupiah, maka semua pada ngejar Jakarta, sehingga ketika mudik menjadi masalah. Dan ketika kita melihat itu masalah besar, terutama di bidang transportasi yang berbahaya dan seterusnya, yang kita salahkan yang mudik. Sebenarnya yang salah adalah ini belum ada negara yang bisa menata rakyatnya supaya bisa oke di tempatnya masing-masing ini, gitu loh. Kalau wali kota sih tidak bisa jawab masalah ini. Wali kota kan urusannya cuma satu wilayah. Jadi menurut saya, kalau saya tidak menyalahkan, nomor satu mereka benar, mereka kangen sama keluarganya, mereka silaturahmi, dan itu sangat baik. Dan kalau mereka kemudian ke mal-mal menyerbu beli barang macam-macam, saya tanya sama Pak Harwanto, emangnya siapa yang mengajari untuk tidak hedonis? Emangnya rakyat kita ini siapa yang mengajari untuk tidak materialistis? Emangnya ada gurunya untuk supaya kita ini tidak kacau seperti ini? Tidak ada sufi ya yang mengajari kita ya? Kan ulama kita kan tidak ada, kita kan tidak punya ulama, ulamanya kan Eko Patrio, kan gitu, sama Taufik Safalas almarhum kan gitu kan, yang tiap hari memberi fatwa kepada masyarakat itu pelawak, kan begitu kan? Jadi itu pun pelawak yang juga hidup mewah, dan pemandangan-pemandangan di televisi juga mewah, dan anggota DPR juga mewah-mewah. Yang tidak mewah cuma wali kota Jogja aja, karena sebelumnya dia sudah mewah sebelum jadi wali kota. Jadi menurut saya Mas Harwanto, sekali lagi, kalau memang kita akan melihat itu sebagai ada unsur negatifnya, mari kita lihat secara lebih berskala waktu dan dalam perspektif yang lebih global. Kalau untuk mengarahkan agar masyarakat itu, sekali lagi ini tadi berkait dengan hedonisme, kecintaan pada dunia yang berlebihan ini, agak lebih ya rohani sedikit. Loh, begitu kira-kira yang bikin mall siapa, yang bikin plaza-plaza siapa, kan itu atas izin wali kota juga, kan itu. Nah, dibikin mall itu tujuannya apa? Supaya orang pada beli, daripada makin berjubel itu mall, makin berhasil yang bikin mall. Jadi kalau memang, tapi kalau ada saran supaya mall tidak berjubel, berarti harus ada saran untuk tidak bikin mall, kan begitu. Kan gitu. Jadi ini mubeng Mas, urusannya sebenarnya mubeng. Jadi menurut saya memang harus ada ekstra kearifan untuk memahami teman-teman kita yang mudik itu. Ada yang pakai motor toh, motor dari Jakarta, anak bojone ditumpuk itu juga luar biasa kan. Perjuangan hidup yang betul-betul keras ini. Seandainya tidak ada penggumpalan ekonomi di Jakarta kan itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Mereka kan sesungguhnya merindukan sebuah derajat mulia. Maka mereka mudik itu salah satu tujuannya kan, kalau boleh saya buatkan kepanjangannya itu, mudik itu kan mulia di kampung. Nah, ketika di kampung dia kan jadi mulia, ya kan? Begitu. Kalau di tempat perantauan mungkin dia, waduh, tidurnya pun di kolong jembatan dan sebagainya. Kira-kira dimensi rohani apa ini yang bisa kita tangkap ini, Pak MH atau Cak Nun ini ya? Apa ya, kan ada lapis-lapis ya, jadi kita sesungguhnya sih benar juga kalau dikatakan bahwa untuk kembali kepada fitri, kembali kepada yang sejati, itu tidak perlu pakai geografi, tidak perlu lintas geografi, artinya tidak perlu dari Jakarta ke Mojokerto gitu ya. Juga tidak perlu ada cultural commuting, tidak perlu ada perjalanan budaya. Kalau mau ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu langsung sebenarnya matek aji ijen ya wis iso janjane ngangge SMS ya iso jane. Cuman kan manusia ini masih materi dia. Jadi tidak salah, materi itu tidak salah. Cuman yang salah mungkin adalah ketika dia menjadi ismo, ketika hidup kita sudah dilokomotifi oleh materi. Materi itu sebenarnya gerbong kita, salah satu dari alat hidup kita. Cuman sekarang kan materi menjadi yang utama. Itu pun sebenarnya tidak ada manajemen materi yang tertata sampai pemerintahan yang sekarang, sejak kemerdekaan. Itu membuat kita sekarang susah menghitung sebenarnya sosiopsikologi bangsa Indonesia itu bagaimana. Misalnya satu contoh, sebenarnya kenapa orang Indonesia itu sukar berdisiplin, dikasih ekstra kaki 5 tapi tidak mau bersihin sampah misalnya. Kenapa jadi gini, tradisi tanggung jawab sangat kecil, tradisi untuk kerjasama sangat kecil gitu ya. Itu karena secara global rakyat kita belum pernah mendapat kepuasan sedikit pun. Kita ini orang yang tidak puas karena belum ada penataan negara yang benar. Mau kerja keras malas karena yang sana tidak kerja, dia dapat banyak sekali untuk ketika setelah menandatangani proyeknya Pak Wali Kota. Gitu. Jadi orang mau kerja keras di sini juga tidak mau lah. Gimana saya kerja keras, wong sana tidak ngapa-ngapain dapat duit banyak. Jadi terus nanti karena kita ini tidak ada penataan yang benar, tidak ada manajemen yang benar, maka akhirnya orang banyak nganggur. Banyak nganggur itu artinya
tidak ada kesungguh-sungguhan untuk bersama-sama memajukan seluruh keadaan ini. Artinya, mohon maaf, akhirnya isinya apa? Isinya jadinya cemburu, dengki, iri, ora trimo, gitu ya, dan seterusnya. Nah. Baik, ini ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, dari siapa, Pak? Dari Pak Sukarwan, Pak. Pak Sukarwan. Iya, Pak Sukarlan. Silahkan Pak Sukarlan. Ya, terima kasih. Saya mohon nanti yang komentari pertanyaan satu, Cak Nun. Oh iya. Pertama, memang Lebaran tuh dari dulu saya kecil sampai sekarang ya banyak kemajuan. Kalau Lebaran tanpa mudik berarti tidak Lebaran. Lebaran itu memang identik dengan mudik. Lah, memang mudiknya harusnya masyarakat Indonesia itu diuntungkan dengan budaya Jawa. Kalau saja Lebaran di Arab Saudi habis takbiran selesai. Habis takbiran sholat id jam 7 itu selesai. Yang petani ke sawah, yang orang di perusahaan kembali kerja. Tapi kalau di Indonesia itu hikmahnya kan Lebaran itu unjur malah sekarang itu seminggu. Karena apa? Pemerintahan reformasi sudah dapat dijaga ke nek Lebaran liburnya gawe seminggu. Yakin tuh, saya sudah lihat kalender 2004. Nah, satu itu ya. Yang kedua memang Lebaran tanpa mudik itu berarti tidak Lebaran. Yang ketiga, memang kalau Lebaran budaya yang memperkuat Lebaran itu budaya Jawa, artinya dengan Lebaran itu sebetulnya sisi lain itu sebagai ajang reuni keluarga. Karena pada waktu Lebaran itu saat yang tepat kumpulnya keluarga. Iya. Sudah Pak Sukarlan? Nah, terus yang saya tanyakan, memang kalau saya dengar katanya Lebaran di Arab Saudi habis sholat id selesai. Bagaimana Pak Cak Nun membandingkan Lebaran di Arab Saudi dengan Lebaran di Indonesia Idul Fitri yang diperkuat budaya Jawa? Kalau Lebaran di Indonesia itu ditiru dengan Lebaran di Arab Saudi, habis sholat id selesai sudah. Terima kasih. Ya. Silahkan Cak Nun ini. Saya kira Pak Sukarlan sangat benar ya. Jadi gini, jadi orang Jawa, orang Indonesia ini sebenarnya sangat istimewa di dunia dalam hal serawung, dalam hal paugeran, dalam hal silaturahmi kalau bahasa Islamnya. Jadi mudik itu sebenarnya salah satu bentuk silaturahmi ya, persambungan kasih sayang. Kasih sayang ini bisa macam-macam, tapi pokoknya ada persambungan terus-menerus, ada orang kumpul terus di mana-mana. Jadi komunalitasnya sangat tinggi. Di Arab Saudi Anda tidak kenal siapa-siapa, di sana tidak ada serawung, di sana orang tidak pernah ngumpul, di sana tidak boleh ada Maulid Nabi, tidak boleh ada Isra Mi'raj, orang tidak pernah ngumpul pengajian, tidak pernah. Jadi mereka itu untuk bergaul berdua saja mereka sukar gitu. Nah, gitu. Tentu saja tidak di Mesir, tidak di Yaman atau di Yordan gitu ya. Baik, kalau di Arab Saudi memang sedemikian rupa. Jadi memang kita sangat bersyukur, saya kira kiblat budaya Islam itu mestinya di Pulau Jawa, budayanya maksud saya. Masalahnya adalah kenapa mudik menjadi problem, karena infrastruktur ekonomi, infrastruktur transportasi dan peta pembangunan ini tidak kondusif untuk keperluan silaturahmi yang massal ini. Sebenarnya apa salahnya orang mudik itu sangat bagus. Cuman masalahnya kan memaksakan itu tidak boleh. Itu kan sama kalau itu kan soal misalnya kita bikin acara apa terus beli makanan banyak-banyak dipaksakan weweh-weweh ke sana kemari. Beli makanan menjamu tetangga, menjamu orang yang datang itu bagus. Yang tidak bagus adalah utang-utang memaksakan diri itu. Nah, jadi menurut saya Pak Sukarlan sebenarnya mengingatkan kita tentang hebatnya silaturahmi di Indonesia, cuman ya tidak siap sebenarnya secara negara gitu. Nanti kita bicarakan lagi.